Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Sitro Alima from English Education Class B 2019. So in this video, I would like to make implementation teaching video based on my lesson plan or RPP. And this for final text of project lesson plan instruction course. So I would like to start. Baik, mungkin sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Jadi berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, Ibu Guru buka terlebih dahulu ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, guys. How are you today? I hope your guys doing fine. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ada yang masih ingat kita belajar apa di pertemuan minggu lalu? Ya, betul. Jadi minggu lalu itu kita belajar mengenai narrative text. Nah, sekarang kita akan belajar salah satu contoh lain dari jenis teks yang kita pelajari di SMP. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai descriptive text. Kemudian sebelum Ibu Guru menjelaskan apa saja sih yang dimaksud dengan descriptive text, Ibu Guru ingin memaparkan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian yang pertama itu dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan, fungsi sosial, dan struktur teks yang terdapat pada descriptive text. Kemudian, kalian dapat merangkum informasi-informasi penting yang terdapat dalam descriptive text itu. Nah, yang terakhir adalah kalian dapat menyusun sendiri teks deskriptif kalian secara singkat dan sederhana. Jadi, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian balik lagi ke descriptive text. Sebelumnya kita kan belajar tentang narrative text. Nah, jadi selama kalian di jenjang SMP ini, kalian itu harus mempelajari 5 jenis teks yang ada dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu naratif. Nah, kalian sudah pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar descriptive text. Kemudian kita akan belajar jenis teks yang lain, misalnya recount, report, dan text procedure text. Nah, itu. Jadi 5 ya yang kita pelajari. Kemudian tentang descriptive text. Have you ever heard or knew something about descriptive text? Jadi, apa kalian tahu atau pernah dengar mengenai apa itu descriptive text? Oke. Nah, baik. Jadi Ibu Guru ini telah menyediakan sebuah video pembelajaran yang Ibu dapatkan dari YouTube mengenai descriptive text. Kemudian setelah kalian menonton video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan mengenai apa-apa saja dari unsur-unsur maupun struktur yang ada dalam descriptive text. Jadi sebelum itu kalian harus menyimak video pembelajaran dari YouTube ini. Nah, setelah kita menonton dan Ibu Guru menjelaskan kepada kalian, kita akan melakukan tanya jawab setelah itu. Melihat. Oke, jadi topik kali ini adalah Ibu telah menyiapkan we are going to learn about describing
describing a person. So today kita akan belajar tentang mendeskripsikan seseorang. Jadi mendeskripsikan seseorang itu merupakan mendeskripsikan seseorang itu merupakan salah satu contoh dari descriptive text. So how do you describe a person? Di sini dijelaskan, describing people is a part of the descriptive text. Jadi mendeskripsikan seseorang itu merupakan bagian dari descriptive text. Descriptive text itself is a text that contains description of an object. Jadi descriptive text ini sendiri merupakan teks yang mendeskripsikan suatu objek. Misalnya binatang, tempat, orang maupun benda, and etc. Okay. Kemudian untuk hari ini kita hanya akan berfokus dengan bagaimana mendeskripsikan seseorang. Oke, karena dalam deskripsi teks itu ada beberapa macam. Jadi kita bisa mempelajarinya. Misalnya kita akan melanjut di mendeskripsikan tempat. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari how we describe a person. And then yang pertama adalah kita harus mengetahui general structure of descriptive text. Jadi setiap descriptive text, baik kita describing a person, describing a place, or describing things, we have to pay attention. Kita harus memperhatikan structure atau struktur teks yang ada dalam descriptive text. Nah, struktur teks yang ada dalam descriptive text itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah identification. So, identification is a part of the descriptive text that contains the topic or what to be described. Jadi ini di bagian identifikasi ini merupakan bagian awal dari descriptive text, di mana kita bisa menyebutkan terlebih dahulu gambaran awal atau umum dari apa yang kita deskripsikan. Misalnya orang, kita bisa mendeskripsikan atau menyebutkan nama, tempat tinggal, maupun hal-hal umum dari orang tersebut. And then the second one is description. So in this part of the descriptive text contains a talking or description of what in identification regarding physical appearance, quality, general behavior, and characteristics. Jadi yang kedua adalah deskripsi, pendeskripsian. Jadi pada tahap ini dalam membuat descriptive text, terkhususnya describing a person, kita bisa menyebutkan, atau disinilah bagian intinya dari describing a person. Kita bisa menyebutkan physical appearance atau ciri-ciri yang nampak dalam diri tersebut, orang tersebut, or general behavior, tingkah laku maupun kepribadian seseorang. Misalnya physical appearance, he has a black hair, he or she has a black hair. Dia memiliki rambut hitam. Jadi misalnya kita lihat dia memiliki rambut hitam, kita bisa menulis seperti itu. Jadi descriptive text ini berusaha untuk menggambarkan ciri-ciri dari suatu objek. Nah, misalnya orang. Gitu. Jadi ada dua struktur teks ya dalam descriptive text. And then, okay. In descriptive text, there are linguistic characteristics that distinguish it
from other types. So the characteristic of this language, okay. Jadi karakteristik ini adalah misalnya using simple present, okay. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah descriptive text, kita bisa menggunakan or we have use simple present tense. Kita harus menggunakan simple present tense karena itu adalah ciri-ciri yang nampak dari diri seorang yang sekarang. Jadi kita menggunakan simple present. So di sini ada beberapa contoh. For example, he has a pointed nose. Okay, dia punya hidung yang mancung. Or misalnya kita mendeskripsikan benda, we can say it is so big. Ini begitu besar dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa contoh. And then using various kinds of adjectives that are describing numbering and classifying. Jadi kita bisa menggunakan beberapa macam kata sifat adjective ya untuk mendeskripsikan misalnya sharp white fangs atau white skin. He or she has a white skin, for example. Jadi dia memiliki kulit yang putih, okay? White, various kind of adjectives. Atau he has a small nails. Dia punya kuku yang kecil, small nails. Kita bisa menggunakan beberapa adjektif untuk menggambarkan ciri dari orang tersebut. And then using linking verbs. Okay, linking verbs such as is, are, appear, feel, grow, look, prove, remain, smell, sound, taste, and turn. Okay. For example, he is handsome. Jadi kita bisa menggunakan istilah linking verbs. Oke, ini yang biasa umum yang kita gunakan dalam descriptive text. Jadi ini contoh-contoh katanya is, are, appear. Appear itu nampak, feel, terasa, grow, tumbuh, look, terlihat. Misalnya, take an example, misalnya kita melihat dia cantik, orang itu cantik, kita bisa mengatakan she is beautiful. Atau kita bisa mengatakan she looks pretty. Dia terlihat cantik. Oke, kita bisa menggunakan language features tersebut. And then using adverbs to provide additional information about the behavior or traits being described. Oke, misalnya adverb extremely, definitely, untuk menggambarkan ungkapan sangat. Di sini provide an example. He is very handsome. Atau yang contoh tadi, she's so beautiful. Dia sangat cantik. Kita bisa menggunakan kata so, very, and in these examples, extremely or definite. You can use that. The next. Kita beralih ke how to describing person. So there are several ways to start describing people in English. So where we can see and identify the signs or physical characteristics of a person who we make an object. Jadi ada beberapa cara untuk mendeskripsikan orang dalam bahasa Inggris. Kita bisa mengidentifikasi atau melihat ciri-ciri fisik mereka, apa yang nampak dari diri mereka, maupun tanda pengenal lain, misalnya dari pakaian mereka, kebiasaan mereka, maupun sifat yang melekat pada diri mereka. So the first
one is describing people appearance. Oke, jadi di sini kita bisa mendeskripsikan ciri atau penampilan fisik dari seseorang. Apa yang tampak dari diri mereka, for example, dari mukanya ataupun dari tubuh. Okay, we can describe it. So to describe a person's appearance, it can be done by mentioning general characteristics. Okay, jadi kita bisa melakukannya dengan menyebutkan beberapa ciri fisik dari mereka, such as height, body shape, and age. Jadi kita bisa menyebutkan tinggi, kemudian bentuk tubuh maupun umur. Kita juga bisa menyebutkan bentuk wajah atau bagaimana ciri fisik dari orang tersebut, ya. After that, it can be continued with certain characteristics such as mentioning the shape of the hair, eyes, nose, and etc. and so on. Jadi, take an example. Misalnya kita ingin mendeskripsikan saudari kita. Misalnya, okay, gunakan she's my sister. Okay, for example, she's my sister. She's thin. Her hair is wavy and black. Jadi, artinya adalah dia adalah saudari saya. Kemudian dia berbadan kurus. Okay, dan rambutnya itu bergelombang dan berwarna hitam. Okay, jadi itu adalah ciri yang kita bisa deskripsikan. Ciri yang nampak pada orang yang kita deskripsikan tersebut. And then the second one is describing people's personality. Okay. So everyone has their own character that makes them different from others. So these characters are called personalities or traits. So to describe or explain a person's personality, it is necessary to support evidence or justification for that person's actions. Jadi langkah yang kedua ketika kita ingin mendeskripsikan seseorang itu adalah kita dapat mendeskripsikan sifat yang melekat atau kita bisa menyebutkan kepribadian, personality, kepribadian seseorang tersebut. Oke. Untuk mendukung teks deskriptif yang kita buat, descriptive text. Okay, take an example if we want to describe people's personality. Okay, here is an example. Bella is a nice girl. She always helps other people. Jadi contohnya adalah Bella adalah perempuan yang baik. Nah, mengapa dia perempuan yang baik? Di sini dijelaskan, she always helps other people. Karena dia selalu membantu orang lain. Oke. Okay. Jadi kita bisa mendeskripsikan seperti itu. And then describing someone's job. Okay. So when explaining or describing a person's appearance and personality, it is also necessary to describe his or her job. Okay, where in an English sentence to describe a person's job, it's necessary to describe what his or her job is, where he or she works, and what he or she does in his or her job. So, ketika kita ingin mendeskripsikan seorang, kita bisa menyebutkan atau mendeskripsikan pekerjaannya, kemudian atau aktivitas yang biasa mereka lakukan. Nah, di sini ada contoh misalnya. Take an example. Okay, misalnya ingin mendeskripsikan ayahnya. Okay, my father is a doctor. He diagnoses and treats patients. Jadi,
ayah saya adalah seorang dokter. Dia mendiagnosis dan merawat pasien. Nah, itu tadi salah satu contohnya. Jadi ayahnya seorang dokter. Kemudian apa yang dilakukan dokter biasanya yaitu mendiagnosis dan merawat pasien. Seperti itu. Okay. So here we go next, guys. So I provide an example of a describing person. Jadi Ibu Guru telah menyiapkan satu contoh teks deskriptif tentang mendeskripsikan seseorang, but it's really short. Ini singkat dan kalian bisa ikuti. Oke. Jadi ini adalah contohnya. Kita bisa lihat dari picture ya. Jadi kita bisa menentukan ciri-ciri fisik dari orang ini. For example, his name is Jisung. He was born in 2002. Jadi kalimat awal itu identification. Jadi di sini kita dapat menyebutkan nama, umur ataupun tanggal lahir, tempat lahir atau di where he lives. Oke. Jadi di mana dia tinggal kita bisa mendeskripsikan itu untuk struktur identification dalam descriptive text. Jadi namanya Jisung, dia lahir pada tahun 2002. And then he has a sharp nose, slanted eyes, and black hair. Jadi di sini masuk ke bagian identification. Yang pertama, ciri fisik yang dapat kita kenali, kita juga bisa melihat dari gambar. He has a sharp nose. Jadi dia memiliki hidung yang mancung. Yang pertama, his sharp nose. And then slanted eyes. Jadi slanted eyes, mata yang sipit, and then black hair. Jadi kita bisa lihat di sini, orang ini memiliki rambut yang berwarna hitam. Kemudian yang kedua, he's a famous South Korean idol. Jadi di sini disebutkan pekerjaan. Pekerjaannya adalah dia merupakan idol. Jadi idol like an artist, seperti artis atau entertainer in television or so on. Baik. Jadi dia merupakan idol yang terkenal di Korea Selatan. And his boy band is called NCT. Jadi boy band dia atau band yang berisikan grup lelaki ini dijuluki NCT atau dinamakan NCT. Oke, itu adalah pekerjaan. Kita bisa mendeskripsikan pekerjaannya. And then the last is his personality. Jadi di sini personality-nya disebutkan he is a good person and hard worker. Jadi ketika kita mendeskripsikan seorang terdekat, kemudian kita tahu sifat dalam diri orang tersebut, kita bisa menyebutkannya. He is a good person. Jadi dia adalah seorang yang baik dan pekerja keras. Jadi di sini disebutkan hard worker. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh singkat dari describing a person. Describing person merupakan salah satu contoh dari descriptive text. Oke. Saja untuk PPT-nya. Oke, kita berlanjut. Baik.
setelah kita menonton atau menyimak video pembelajaran mengenai teks deskriptif dalam bahasa Inggris, kemudian ibu memberikan penjelasan mengenai definisi, struktur teks, dan language features atau ciri-ciri kebahasaan dari teks deskriptif dalam bahasa Inggris itu sendiri. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, apa saja info atau apa yang bisa kalian mengerti atau pahami dari teks deskriptif itu sendiri? Baik, jadi betul sekali, excellent. Jadi seperti yang dikatakan oleh teman kalian, teks deskriptif itu merupakan teks yang menggambarkan. Jadi istilah deskriptif ini adalah suatu istilah yang menggambarkan sifat-sifat yang melekat pada objek yang ingin dideskripsikan. Nah, jadi kemudian kita tadi telah mempelajari misalnya hari ini kita mempelajari describe a person, cara mendeskripsikan seseorang. Nah, ketika mendeskripsikan seseorang ada beberapa tahapan atau aspek yang bisa dideskripsikan. Nah, ada yang ketiga. Jadi yang ketiga itu adalah, yang pertama adalah dari ciri-ciri fisiknya, appearance atau yang nampak. Misalnya tadi tentang Jisung, dia memiliki hidung yang mancung ataupun rambut yang hitam, itu merupakan ciri-ciri yang nampak dari dia. Kemudian yang kedua, kita bisa mendeskripsikan what's the people's job or what's the that person's job. Apa pekerjaan dari orang yang kita deskripsikan. Misalnya tadi dia merupakan seorang penyanyi, he's a singer. Nah, kemudian pekerjaan penyanyi itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa mengatakan atau mendeskripsikan hobinya jika seseorang itu dekat terhadap kita misalnya. Nah, intinya apa yang kita ketahui tentang aktivitas atau pekerjaannya selama ini, itu bisa masuk dalam mendeskripsikan orang dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah sifatnya. Tadi yang pertama adalah ciri-ciri fisik, sekarang adalah sifat yang ada dalam diri mereka. Nah, kita bisa menggunakan adjektif di sana. Misalnya tadi he's a kind person. Dia adalah, atau he or she is a kind person. Dia adalah seorang yang baik hati. Atau he or she is a cheerful. Dia adalah seorang yang ceria atau friendly, ramah kepada semua orang. Kita bisa menggunakan adjektif untuk menggambarkan sifat-sifat mereka. Nah, seperti itu untuk mendeskripsikan, terkhusus untuk hari ini, how to describe a person. Jadi itu tadi rangkuman dari apa-apa yang kita pelajari hari ini mengenai descriptive text, especially for how to describe a person. Nah, sekarang tugas kalian adalah, ibu ingin kalian membentuk beberapa pasangan, okay? Atau ya satu atau dua orangnya ini 2 orang berpasangan, kalian berpasangan. Kemudian ibu guru ingin kalian mencari informasi tambahan mengenai descriptive text. Okay? Further information. Jadi kalian bisa mencarinya di internet. Kemudian kalian tulis di selembar kertas atau di buku kalian masing-masing. Kemudian
Ibu ingin kalian mempresentasikannya setelah itu. Jadi kalian mencari informasi tambahan. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian menyusun atau menulis teks deskriptif singkat. Nah, teks deskriptif ini tentang orang-orang di sekitar kalian. Misalnya anggota keluarga kalian, ayah, ibu, atau kakak, atau sepupu. So it's up to you. So the point is you have to write a descriptive text about your person that close or related to you. Jadi itu tugas kalian. So I think that was for our lesson today. Jadi Ibu Guru harap kalian dapat mengerti atau memahami pembelajaran kita hari ini, and I hope your guys stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.